Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Apa gini? Belum hidup ini? Hidup belum? Oh, ada. Ulang ya. Gak ada briefing nama Yogi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan sore yang berbahagia hari ini bisa hadir ya silaturahim, padahal dulu sering lewat di sini nih. Waktu masih tinggal di Tebet situ sama di Penggadigan sering lewat, tapi alhamdulillah baru kali ini diperantarakan oleh adinda kita, saudara kita Yogi untuk bisa silaturahim di sini. Dan ternyata Sahibul Bait ini masih ada hubungan kerabat ya dengan saudara saya juga, Ustadz Fahrul Roji. Beliau juga salah satu alumni dari Sudan. Beliau juga adalah guru saya juga. Ada Ustadz Fajrul Rahman juga, beliau adalah guru saya. Baru 2 hari yang lalu kemarin kita main bola bareng untuk donasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia hari ini mungkin saya ingin sharing aja kali ya, kita ngobrol, tukar pikiran, tukaran ilmu lah terkait dengan bagaimana sih perjalanan kehidupan seseorang gitu kan. Tentunya segala kehidupan yang kita alami di bumi ini pasti tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kan, sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tentunya juga apalagi sekarang kita ini hidup di orang istilah sudah mulai hidup di penghujung akhir zaman ya. Banyak sekali informasi-informasi, baik itu informasi yang benar ataupun yang tidak, atau istilah lain itu hoax. Jadi memang kita harus perlu sharing atau kita perlu sharing informasi yang memang betul-betul sumbernya langsung dari orang tersebut atau memang langsung daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya ingin mungkin antara adik-adik teman-teman sudah ada yang tahu nama saya sebelumnya. Ada yang udah kenal saya. Nah, biar untuk ada yang sudah kenal belum? Sebelumnya ada yang udah kenal belum? Atau mungkin pernah lihat di mana? Atau mungkin pernah ketemu tapi lupa namanya? Ya, atau pernah lihat di YouTube ya? Oke, baik. Saya ingin memperkenalkan nama ya. Nama saya itu nama Sofyan Alop. Nama aslinya Sofyan. Saya lahir di Pulau Maluku, tepatnya di daerah Pulau Seram. Makanya wajah saya ini agak seram-seram manis ya. Nah, terus lalu kemudian saya dibesarkan dulu almarhum bapak saya tuh, beliau itu ditugaskan ke salah satu sekolah namanya Madrasah Ibtidaiyah. Waktu sekolah SD lah, tapi yang ini ya, yang versi agamis. Kemudian memang numpang lahir sana 3 tahun kemudian balik lagi ke kampung halaman, tepatnya di daerah Tidore. Kalau orang Gorontalo berarti pasti tahu Ternate Tidore. Tahu Tidore tidak? Wah, berarti bukan orang Gorontalo asli nih. Perlu dipertanyakan ini. Karena Gorontalo, Ternate, Tidore itu logatnya hampir sama. Jadi orang bukan saling tahu lah. Karena saya sudah beberapa kali ke Gorontalo juga gitu. Nah, sebenarnya basically saya ini lahir dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa aja sih. Sederhana aja, keluarga yang bukan memang berlatar belakang dari sekolah pesantren atau dari pondok, dan memang saya tidak pernah dibesarkan di pondok pesantren apapun atau dimanapun gitu. Cuma basically saya itu hobi azan, hobi melantunkan azan. Mulai dari saya SD itu
itu saya sudah profesi, udah bekerja di masjid. Jadi sampai sekarang kalau saya pulang ke kampung halaman, saya tetap jadi muadzin Bilal di sana atau jadi marbot lah. Dan memang ini banyak orang yang nggak tahu gitu. Memang dari kecil juga karena di kampung halaman tahun 90-an itu kan saya lahir kan era tahun 80-an. Mungkin adik-adik sekarang tahun 90-an ya. Nah, berarti beda generasi. Dan tentunya beda generasi, beda ilmu yang kita dapatkan. Mungkin ilmu yang abang dulu belajar itu memang sangat terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena secara ilmuwan yang guru yang sampaikan kepada kita pun juga terbatas. Begitu juga dengan pemahaman tentang Islam juga memang pada saat itu juga terbatas. Dan karena di kampung halaman itu nuansa Islamnya itu memang kental sekali ya. Kalau tahu tentang, ada yang tahu tentang Ternate Tidore itu berada di mana? Di daerah mana? Berada di daerah mana? Nah, Sulawesi. Nah, Maluku. Nah, dulu Maluku itu satu kesatuan. Jadi Maluku itu terdiri dari Ambon, Ternate, Tidore, Halmahera, Bacan, Sula dan lain sebagainya. Pada tahun 99, 98, 99 itu terjadi pemekaran wilayah. Jadi terbagi, jadi ada Maluku Tenggara. Maluku Tenggara itu terdiri dari Kepulauan Kei. Makanya ada istilah Tujuan Kei. Nah, itu Maluku Tenggara. Abang di bagian Maluku Utara. Jadi kalau Maluku Utara itu lebih dekat dari Manado. Karena Sulawesi Utara. Jadi berdekatan sekali. Jadi dialeknya, logatnya juga tidak begitu beda jauh. Seperti itu gitu. Nah, makanya di Maluku itu diambil dari surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Mulk. Makanya disebutin, iya. Maluku itu kan diambil dari kata surah Al-Mulk. Makanya Maluku itu dijuluki sebagai Jaziratul Mulkiyah. Kalau kita belajar tentang peradaban Islam, tentang sejarah, itu di sana terkenal dengan kerajaan Islam. Dulu kerajaan Islam, sekarang berubah namanya. Dulu kerajaan Islam, sekarang berubah namanya Kesultanan. Jadi kerajaan daerah Kesultanan gitu. Dan itu sangat terkenal sekali karena satu-satunya daerah yang mungkin ya versi sejarah orang kan berbeda-beda ya. Ada orang mengatakan bahwa Islam pertama kali turun di daerah di mana? Ada yang bilang di Aceh, ada yang bilang di Jawa, ada yang bilang di Maluku. Nah, tapi kita nggak tahu versi yang benar seperti apa. Karena Tidore, kalau dihitung dari sejarah Tidore ini sekarang ini usianya sudah hampir, sekarang itu 920 tahun. Berarti sudah mendekati 1000 tahun. Makanya dulu tuh, kalau tidak salah tuh yang pertama kali menyebarkan agama Islam itu lewat via laut itu kan awal mulanya kan lewat ini ya, perdagangan ya. Nah, itu yang dibawa oleh, kalau tidak salah itu masih keturunan dari Rasulullah SAW. Kalau nggak salah Imam siapa namanya tuh, Sadik apa siapa gitu, saya lupa itu. Nah, itu pertama kali beliau menyebarkan Islam di sana. Makanya Islam di Tidore itu hujan ya. Allahumma sayyiban nafian. Islam di Tidore itu punya ekspansi sampai di Afrika Selatan. Jadi yang pertama kali menyebarkan Islam di daerah Afrika ya dari Kesultanan Tidore-nya. Makanya di Tidore itu kalau pernah ke Afrika nanti mungkin di Sudan, yang alumni Sudan mungkin tahu. Di Tidore di daerah Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town itu gubernur pertama itu masih keturunan Tidore. Nah, keturunan Tidore itu gubernur. Makanya di sana dijuluki sebagai Tuan Guru. Nah, itu masih ada hubungan Tuan Malombok dan sebagainya. Makanya istilah-istilah ulama-ulama kita dulu mereka juluki sebagai Tuan Guru seperti itu. Dan alhamdulillah, singkat cerita karena saya dulu punya hobi ya, punya keinginan gimana supaya pingin merantau gitu. Jadi punya pengalaman, dapat pekerjaan, pingin menjadi orang yang jauh lebih berarti. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman itu sehingga alhamdulillah satu-satu cita-cita saya tuh pingin jadi seorang aktor gitu. Dan sampai sekarang tidak pernah terpikirkan ternyata. Dulu masih zaman-zaman kita kecil kan pasti ditanya oleh guru-guru kita atau teman-teman kita atau tetangga kita. Ya namanya kita kan anak-anak kan. Ada yang mau jadi apa? Ada yang katakan saya ingin jadi presiden. Ya ternyata ucapan itu adalah doa. Ada yang ingin jadi apa? Saya ingin jadi hafiz Al-Quran. Saya ingin jadi kiai, saya ingin jadi ustadz. Memang semua itu sudah Allah catatkan dalam sebelum kita dilahirkan gitu. Dan alhamdulillah saya sampai detik ini juga tidak pernah menyangka ya dan tidak pernah mengira mungkin karena doa-doa yang disampaikan orang tua kepada kita itu yang sehingga menghantarkan saya bisa seperti ini.
Padahal basically saya tuh memang dulu sempat belajar ngaji. Belajar ngaji cuma hanya sebatas pengetahuan, kita belajar ala kadarnya lah. Kalau kita istilahnya ala kadar. Kalau sekarang kan kita harus belajar, perlu kita kajian, kita bedah semua hukum-hukumnya, tajwidnya segala macam juga. Kenapa harus di depan, kenapa harus ada al, kenapa harus ada alif kan? Nah, kalau di zaman tahun 90-an itu secara keilmuan terbatas, Al-Qur'an pun juga terbatas, penerangan pun juga terbatas, dan kendaraan pun juga terbatas. Jadi memang semua serba terbatas. Berbeda dengan sekarang, aksesnya di mana-mana. Kita mau pergi kemana, tinggal aplikasi naik Gojek. Kita mau kemana, tinggal buka di aplikasi, guru datang ke sini. Dulu kita datang ke guru. Kita datang ke guru, kita belajar. Sekarang enggak. Sekarang malah orang bisa undang guru datang untuk mengajar gitu, seperti itu gitu. Dan memang saya belajar ya hanya sebatas ikhro segala macam. Sempat dulu pernah juga belajar waktu SMA, belajar Qori. Cuma enggak serius. Karena merasa masih memiliki kekurangan baik itu dari bacaannya maupun dari nafas dan sebagainya. Karena belajar Qori itu kan gas sekali dua kali, gas tahun 2 tahun. Memang harus punya bakat memang dari kecil gitu. Dan harus diseriusin. Ya kalau enggak ya hanya sebatas itu aja yang kita tahu gitu. Dan pada akhirnya saya cobalah hijrah dari kampung halaman. Tepat dari Tidore, kemudian sempat kuliah di Makassar dulu. Saya waktu itu, waktu SMA sempat dulu belajar bahasa Arab lah. Belajar bahasa Arab bersama teman-teman yang lain. Dan sebenarnya saya nggak ada basic bahasa Arab sama sekali. Abang ini nggak ada basically bahasa Arab sama sekali karena dulu suka aja al-lugahnya gitu, bahasanya gitu. Wah enak juga ya kalau kita belajar bahasa Arab gitu. Dan singkat cerita mulai hijrah kuliah ke Makassar karena dulu belum tahu referensi banyak tentang kampus segala macam juga. Dan pada akhirnya cuma tahu namanya kampus IAIN dulu, IAIN. Kemudian sekarang berubah namanya UIN. Kuliahlah di situ, daftar di kampus itu. Padahal sebenarnya banyak kampus-kampus yang punya potensi yang bagus gitu. Tapi kadarullah kenapa nggak tahu, mungkin Allah udah punya cara kali ya mengantarkan abang untuk kuliah di sana. Daftarlah di kampus itu, jadi ada 2 pilihan. Sebenarnya bingung nih, mau ambil adab, agak berat. Saya rasa nggak punya kemampuan di situ. Akhirnya ada 2 pilihan. Jadi ada fakultas syariah, tapi khusus ekonomi perbankan Islam, sama fakultas tarbiyah. Jadi ambil pendidikan bahasa Arab. Nah, ternyata pilihan pertama abang itu mengambil pendidikan bahasa Arab, lalu Lughatul Arabiyahnya. Dan saya pikir mungkin paling dilempar di fakultas syariah lah, dapat ekonomi perbankan Islam. Kadarullah setelah masuk, pendaftaran selesai, keterima di pendidikan bahasa Arab. Wah ini udah mulailah belajar semester 1, masih ada dasar-dasar dikit lah. Ya mungkin agak sedikit tahu juga. Semester 2 mulai tahu. 3 ke 4 ini udah mulai berpikir, wah ini kalau saya nggak seriusin bisa kewalahan juga nih. Nggak ada basically sama sekali kan. Maksudnya kalau basically kalau kita dari kecil, dari kita pesantren mungkin udah paham lah. Udah ngerti semua itu. Ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada pronunciation-nya, ada inilah, ada ini. Dan bahasa Arab kan nggak 1, 2, ini banyak banget gitu. Akhirnya saya bilang, wah kayaknya bidang saya bukan di sini deh. Kalau abang terusin lagi untuk melanjutkan kuliah, mungkin hari ini kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa berjumpa, gitu. Mungkin bidang abang udah beda lagi, entah itu udah jadi guru atau mungkin jadi apa, udah beda cerita gitu. Dan pada akhirnya masuk ke semester 5, abang bilang, wah ini harus pindah nih. Kalau nggak pindah, bisa gagal selamanya di kampus di sini gitu. Dan alhamdulillah abang coba mengajukan disposisi untuk pindah dari fakultas tarbiyah ke syariah. Bertemulah dengan ketua jurusan. Dan ternyata ketua jurusan itu tidak mengizinkan. Dia malah tertarik dengan personalitinya abang. Kata dia begini, Sofyan, kamu tetap di sini. Saya akan bimbing kamu sampai kamu bisa dan selesai. Hanya saya menjawab, mohon maaf Pak Dekan, beliau ketua jurusan, sebagai ketua jurusan. Karena yang mampu mengukur tentang kapasitas kemampuan ilmu saya sendiri. Saya rasa mungkin ini bukan bidang saya. Padahal dari keluarga saya memang hampir sebagian besar mereka itu profesi sebagai guru. Mulai dari almarhum bapak saya, kakak-kakak sepupu saya itu semua jadi guru. Tapi dari keturunan abang langsung nggak ada yang jadi guru gitu. Ya sudahlah, singkat cerita coba pindah fakultas, urus, minta tolong ke beberapa senior-senior. Ternyata disposisi abang tidak di ACC.
Dan pada akhirnya berjalanlah sampai 2 bulan, 3 bulan, orang udah mulai masuk kampus nih. Ya abang ke kampus, cuma ke kampus bingung mau masuk kemana ya, fakultas tarbiyah, belum bayar SPP, ke syariah belum diterima ininya juga. Jadi selama pergi ke kampus selama 1 tahun itu ke kampus saja. Habis itu bingung, waduh kalau begini terus nanti orang tua tahu saya nggak kuliah, cuma kuliah datang ke kampus tapi nggak pernah masuk belajar, nanti lama-lama kan mereka jadi kepikiran kan. Disitulah saya memutuskan, abang memutuskan kalau begini terus saya bisa gagal gitu. Akhirnya cobalah cari cara bagaimana supaya meskipun gagal di dunia pendidikan, paling tidak kita punya pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa menghasilkan kita bisa seperti orang besar gitu. Sudahlah, keluar dari kampus, coba cari referensi-referensi, belajarlah beberapa bahasa ada yang dari Makassar sini nggak? Ada. Nah, belajarlah di Makassar tuh ada namanya Benteng Rotterdam. Itu tahun 2002. Kalau 2004, 2005, antum udah lahir belum? Sudah. Usia berapa tahun? 2 tahun ya? Ya berarti masih kecil ya. Jadi setelah gagal di kuliah, kemudian carilah beberapa referensi-referensi untuk bisa punya aktivitas gitu. Tertarik dengan bahasa Jepang. Wah enak juga nih bahasa Jepangnya. Arigato gozaimasu, konnichiwa, watashi wa chupentopan, hai desu ka, gitu. Cuma selama 2 minggu tuh pusing. Pusing kenapa? Karena belajar tulisannya itu mendingan tulisan bahasa Arab lah, kita bisa ini. Bahasa Jepang itu tulisannya lebih ribet, lebih ruwet gitu. Jadi ada belum lagi hiragana, katakana, belum lagi tulisan kanjinya. Jadi satu nama itu satu hurufnya repot banget tuh. Saya bilang, oh kayaknya nggak bisa nih. Bukan passion saya di sini nih. Udahlah, itu hanya bertahan 2 minggu. Ada teman ajak lagi. Ada nih bahasa bagus nih. Apa bahasa apa? Bahasa Perancis. Wah, boleh juga ya. Masuklah ke ruangan tuh. Jadi Benteng Rotterdam itu kan luas. Jadi ada beberapa space itu, tempat itu memang situ semua macam-macam kursus bahasa yang ada di sana gitu. Masuklah bahasa Perancis. Masuk. Wah, enak juga ya kalau dengar Perancis itu kan Eropa gitu. Baru perkenalkan nama bonjour, comment ça va bien. Waduh, spellnya lebih ribet lagi nih dibandingkan bahasa Jepang sama bahasa Arab gitu. Belum lagi penulisannya juga sama, tulisannya apa, bacanya beda gitu. Dan itu hanya bertahan 2 hari. 2 hari. Udahlah. Nah, terus ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Coba ambil bahasa Jerman. Jerman enak loh. Oh. Masuk bahasa Jerman, cuma hafal kata ich liebe dich, I love you. Cuma tahu itu aja. Selebihnya nggak tahu sama sekali. Itu cuma hanya bertahan 1 hari. Udah. Terus teman-teman bilang, sekarang ini nanti ke depan kita akan masuk era globalisasi. Jadi orang Indonesia itu dia harus bisa menguasai ada beberapa bahasa minimal. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Oh iya juga ya. Karena kalau misalkan ekonomi global terjadi, kita bisa ditipu lah sama orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang tirai bambu di sana gitu. Wah iya juga ya. Masuklah bahasa Mandarin. Wah ini tulisannya juga ribet, bahasanya juga susah. Itu cuma hanya bertahan 1 minggu. Waduh. Akhirnya bingung lagi, pingin cari bahasa apa yang gampang ya. Cari bahasa yang gampang dengan seperti bahasa Indonesia. Nah ada kira-kira bahasa apa? Malaysia. Ya nggak light gitu, nggak perlu kursus itu. Gitu. Jadi ada bahasa yang hampir sama dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Spanyol sama Portugis, sama Italia. Nah sudah. Terus teman bilang, udah nih, kalau mau gampang, secara pronunciation-nya, secara penulisannya, secara bacanya, itu paling gampang cuma 2 nih. Portugis, Italia sama Spanyol. Akhirnya abang milih Spanyol. Kenapa? Karena dulu masih ada, kalau kita bicara tentang sejarah itu masih ada hubungan story ya antara kerajaan Tidore dengan kerajaan Spanyol. Ternate dengan Portugal, Ambon dengan Portugis. Seperti itu gitu. Akhirnya belajarlah bahasa Spanyol. Dan itu cuma senang, suka banget. Dan spellnya gampang, tulisannya gampang. Dia ininya kelebihannya banyak di grammarnya tuh, pronunciation-nya. Dan itu cuma hanya berjalan 3,5 bulan. Kenapa? Karena yang mengajarkan tentang bahasa Spanyol itu meninggal, Bu. Jadi guru saya meninggal. Aduh, selama saya belajar bahasa Spanyol saya udah tertarik ya, pingin banget tuh bisa keliling-keliling kan. Karena bahasanya gampang.
Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo se llama? Me se llama Chupin Topan, donde vive aquí, di mana kamu tinggal, vive aquí, bla 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 bla. Nah itu, ya sedikit-sedikit lah. Dan Spanyol tuh spellnya mereka tuh bacanya tuh cepat sekali gitu. Hanya itu hanya bertahan kurang lebih sekitar 3,5 bulan dan guru saya meninggal. Dan pada akhirnya saya coba lagi cari referensi, terus ikutlah dunia acting, dunia teater, belajarlah dunia teater segala macam. Dan saya merasa oh ini kayaknya jiwa saya lebih ke sini gitu, seninya ke sini gitu. Ya sudah, fokus ke dunia teater, terus langsung live. Kita live waktu itu live pentas, belajar 3 bulan. Itu kita hafal skenario yang begitu panjang itu selama 3 bulan tuh hafal tuh skenario semua. Habis itu live, mulai dari situlah coba lagi ditawarin sama teman, coba iseng-iseng ikut model waktu itu. Waktu itu rambut abang masih kribo ya, masih kayak di brokoli tuh. Jadi setiap kalau naik angkot, mau bayar angkot ambil uangnya dari rambut. Kayak gitu. Jadi simpannya di rambut. Nah, terus teman bilang, coba aja ikut model. Saya bilang, waduh, enggak lah, saya nggak punya pengalaman karena sepengetahuan saya model tuh kan dia punya ini ya, kategori gitu. Harus tinggi minimal sekian, 170, putih, keren, ganteng. Udah nggak apa-apa, coba ikut aja. Ya barangkali mungkin rezeki. Akhirnya tuh terjadi diskusi sama teman tuh, sama sahabat tuh. Nah, dia bilang, coba aja, nggak ada salahnya kalau coba. Ya udah ya. Oh ya juga ya. Akhirnya coba ikut. Coba ikut, pas daftar ternyata benar itu modelnya keren-keren semua tuh. Tapi alhamdulillah memang rezeki saya di situ, rezeki abang di situ. Pas ikut daftar di model namanya Mall Trade Center Makassar, MTC Karabosi di situ. Daftarlah dari sekian ratus orang. Alhamdulillah masuk ke 10 besar finalis. Dan ternyata setelah itu meskipun gak juara 1, saya jadi ikon di salah satu mall itu. Jadi dulu dijuluki sebagai Mr. Jomblo. Jadi dikontrak kurang lebih selama 2 bulan. Waktu itu masih promo-promonya handphone Motorola ya, masih zaman SMS ya. Jadi ikon di situlah. Nah, selama itu selesai bingung lagi nih gimana caranya supaya bisa hijrah ke Jakarta gitu. Karena abang punya cita-cita besar itu pingin banget ke Jakarta tuh dari semenjak 2004. Ketemulah sama teman-teman yang sudah sering ke Jakarta, datang, biasalah panas-panasin. Mau lihat nih, saya baru dari Monas, saya lagi foto di sini, di sini. Antum kalau belum ke Jakarta, antum belum sampai di Indonesia ini. Makin penasaran dong. Iya kan? Iya. Karena kan Indonesia ininya mana? Monas kan? Jakarta kan? Karena Jakarta ibu kota negara gitu. Kalau antum belum sampai ke Jakarta, antum belum sampai di ibu kota negara nih, apalagi di Monas gitu. Nah, udahlah. Dipanasin tuh. Datang lagi teman-teman yang udah pernah tinggal di Jakarta. Lu jangan tinggal di Jakarta, kenapa? Wah, Jakarta tuh kejam, sadis, beringas. Pokoknya Jakarta tuh lebih kejam daripada Ibu Tiri. Ini 2 informasi yang berbeda nih. Ya kan? Ada yang kasih informasi begini, beringas. Ada yang bilang, lu kalau belum ke Jakarta begini. Pokoknya merenung tuh selama 2 tahun dari 2004. Merenung. Dari 2004, baru terjawab 2006. Dan Alhamdulillah itu lewat wasilah mimpi. Jadi dulu abang mimpi, dalam mimpi itu ternyata itu sebuah isyarat perjalanan. Jadi setiap apa yang abang mimpi itu selalu kejadian dikasih. Jadi pada saat waktu itu mimpi ikut sebuah ajang pemilihan model lah. Nah kebetulan terus waktu pas di stage, di panggung itu abang berjalan di tengah-tengah panggung. Kemudian pas lagi jalan di depan itu, jadi kan posisi panggung di atas nih, penonton di bawah. Jadi pas jalan itu lihat di bawah itu penontonnya ribuan. Dan mereka kasih dukungan. Wah, akhirnya setelah mimpi beberapa hari kemudian dapat informasi di surat kabar Tribun. Jadi ada pemilihan model Aneka Yas waktu itu. Memang pas terakhir, edisi terakhir 2006. Terus ke Prambors minta informasi terkait dengan itu, kriterianya, persyaratan dan lain sebagainya. Dan ternyata persyaratan untuk ikut model itu batas minimal usia 21 tahun. Nah waktu itu abang udah 23 tahun nih. Gimana caranya ya supaya bisa ikut ya? Akhirnya punya strategi gitu. Dapat ide, dapat strategi. Wah ini saya harus ngakalin usia nih. Kalau usia 23 tahun nggak masuk nih. Karena minimal itu 21 tahun. Oke. Ya sudahlah. Singkat cerita, telepon teman, pinjam KTP-nya dia, bulannya sama, tahunnya berbeda. Jadi sudah ngakalin aja tuh. Tinggal ngakalin.
KTP-nya, terus selesai itu daftar, ternyata keterima. Nah, setelah itu diseleksi dari 360 model, alhamdulillah abang terpilih sebagai juara favorit. Itulah yang mengantarkan saya bisa ke Jakarta. Nah, mulai dari situ berambah ke dunia sinetron, FTV, film, iklan, sampai terakhir di film. Tapi bukan di film lah yang membuat saya bisa berjumpa dengan teman-teman. Apa yang bisa membuat saya bisa bertemu dengan kalian di sini? Apa? Hah? Al-Quranul Karim. Nah, itulah kuncinya. Dan alhamdulillah, mulai dari situlah ketika video saya mulai viral tersebar kemana-mana, saya bertemu dengan banyak orang-orang, para penghafal Al-Quran, guru-guru ya, ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat, semualah guru-guru nasional. Bahkan 2019 itu tidak pernah menyangka, walaupun saya ini bukan hafizul Quran ya, hafizul 2019 tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan salah satu idola abang. Dan setiap hari tuh kalau mau tidur selalu dengerin murotalnya beliau. Ternyata orang yang saya pingin ketemu, langsung dihadapkan langsung bisa berjumpa dengan beliau, yaitu Syekh Misyari Al-Rasyid. Wah, gak pernah terbayang, gak pernah terfikir. Allah, itu karena keberkahan Al-Quran itulah yang bisa mengantarkan saya seperti ini. Dan keberkahan Al-Quran itulah yang bisa membuat abang bisa diberkatkan umroh selama 3 kali, dan itu secara gratis. Pokoknya intinya, nah teman-teman, apa yang sekarang diajarkan oleh guru-guru kalian, amalkan itu, karena kita tidak tahu, mungkin suatu saat dengan berkah Al-Quran ini kalian bisa keliling dunia. Ketika Al-Quran kita genggam, kita pegang, maka bumi ini tidak ada artinya. Semua ini tidak ada artinya. Hari ini kita berjumpa itu, ya berkah daripada Al-Quran itu sendiri. Begitu juga lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekarang ini udah mulai jadi propaganda sana sini lah. Ya, ada yang membela, ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang menyebar hoax dan lain sebagainya. Kalau berbicara tentang keberkahan Al-Quran, ya itu adanya di Palestina. Orang yang baru lahir usia 3 tahun, 4 tahun udah bisa hafal Al-Quran. Antum usia 4 tahun udah hafal Al-Quran belum? Nah, oke teman-teman, ini karena waktunya sangat terbatas ya, mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Pingin sekali kita sharing banyak hal juga terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini paling tidak bisa bermanfaat buat saya, dan tentunya pengalaman ini juga bisa berpengaruh buat teman-teman yang. Tapi ingat, jangan ikut jejak saya ya, jangan gimbal atau jangan mau jadi preman jalan. Sebenarnya banyak sekali nih kisah-kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini, cuma karena waktu sangat terbatas, jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.